Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmito Pangestu dan Muhammad Ilham dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Kami akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran di sekolah dasar inklusi. Kami akan menjelaskan ada 5 subjudul yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang keempat ada fungsi dari evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir ada manfaat dari evaluasi pembelajaran. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, pengertian dari evaluasi. Jadi evaluasi merupakan komponen yang harus dilalui oleh seorang guru untuk mengetahui bagaimana keefektifannya saat di kelas mengajar di kelas, sehingga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk membenahi dan juga untuk menyempurnakan program kegiatan belajar mengajarnya saat di kelas. Sedangkan menurut Arifin yang ada di jurnalnya menjelaskan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru secara berkelanjutan, sistematis, dan juga menyeluruh dalam penjaminan, penetapan, pengendalian kualitas dari pembelajaran itu sendiri terhadap komponen pembelajaran. Lalu yang kedua, ada evaluasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Di dalam pendidikan inklusi, sistem yang diinginkan oleh pihak sekolah yakni sistem penilaian yang sifatnya fleksibel. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sistem penilaian harus disesuaikan dengan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, bukan hanya anak reguler saja. Dalam pendidikan inklusi sendiri itu juga membutuhkan penyesuaian dan juga fleksibilitas di beberapa bidang pendidikan. Contohnya seperti sosial budaya, pengajaran, perilaku, lalu ada kognitif atau pengetahuan, afektif dan psikomotor, secara profesional, seimbang, dan sesuai dengan kompetensi dasar dan isi kurikulum reguler, merupakan aspek yang harus dikembangkan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi dalam pendidikan inklusi ada penilaian yang digunakan, ada 2, yaitu penilaian eksternal dan juga penilaian internal. Penilaian eksternal adalah penilaian yang dilakukan oleh orang lain yang tidak ikut serta dalam metode pembelajaran. Penilaian eksternal ini biasanya dilakukan bagi seluruh badan atau lembaga yang tidak ikut serta dalam pembelajaran. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau seorang guru secara langsung untuk menjamin kualitas pembelajaran adalah penilaian internal. Lalu yang ketiga ada tujuan evaluasi pembelajaran. Menurut Mahirah, di sini kami mengambil di jurnal Mahirah pada 2017, dia menyebutkan ada 7 tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada untuk menentukan keputusan tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, dapat memahami karakter siswa. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan dan juga untuk memperbaiki program pengajaran atau untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajarnya saat di kelas. Yang keempat, sebagai feedback untuk seorang guru. Ini sangat penting sekali untuk seorang guru untuk mengetahui bagaimana jalannya, atau sudah benar atau belum, apa ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Lalu yang kelima, untuk menjaga standar mutu. Jadi evaluasi ini untuk mengoreksi lagi kegiatan-kegiatannya apakah sudah baik. Jadi ketika sudah baik maka akan dilanjutkan terus-menerus, jadi standar mutunya terjaga. Lalu yang keenam ada dapat juga untuk memotivasi peserta didik. Lalu yang ketujuh untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran. Nah, di sini juga ada beberapa penyebab proses pembelajaran mengalami ketidakberhasilan, antara lain. Yang pertama, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, ada kualitas materi pembelajaran yang diajarkan kurang sesuai dengan usia dari siswa, banyak sehingga kewalahan dalam menerima materi. Yang ketiga, kurangnya waktu untuk menyampaikan materi, yang jumlahnya materi terlalu banyak. Jadi, waktu yang sedikit, materi yang disampaikan terlalu banyak, jadi siswa itu susah untuk menangkap materinya. Yang keempat, ada komponen dari proses pembelajaran mengajar tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh seorang guru itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya di sini ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi
Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ilham dan saya juga salah satu siswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan langsung saja tanpa basa-basi kita masuk langsung fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif yang dibagi antara lain ada 4. Yang pertama ada cara untuk mensortir siswa yang dapat bersekolah di sekolah tertentu. Dan yang kedua, untuk memfilter siswa yang memenuhi persyaratan untuk naik kelas ataupun tinggal kelas. Dan yang ketiga, untuk memilih siswa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Dan yang keempat, untuk menentukan siswa yang berhak lulus atau meninggalkan sekolah dan sebagainya. Dan lalu ada yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik, yaitu alat yang digunakan seorang guru untuk menilai atau melihat hasil belajar siswa sudah memenuhi persyaratan maupun penilaian sudah cukup atau belum. Dan yang ketiga ada penilaian berfungsi sebagai penempatan, yaitu cara baru yang saat ini cukup banyak digunakan, salah satunya di negara barat. Nah, sistem ini adalah penilaian dengan cara belajar sendiri. Dan belajar sendiri dapat dilakukan mempelajari sebuah paket belajar yang berbentuk paket belajar maupun modul. Dan yang keempat ada penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Dari keempat fungsi penilaian ini adalah untuk menguji atau mengetahui keberhasilan belajar dari siswa, sejauh mana siswa paham akan materi yang akan telah disampaikan saat proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, kita next. Selanjutnya ada manfaat evaluasi pembelajaran, yaitu ada manfaatnya bagi murid. Bagi murid sendiri, evaluasi ini akan berguna untuk mengukur diri, yaitu orang tidak akan tahu bahwa dirinya mengerti tentang suatu materi jika tidak ada hal yang menjadi patokan. Dalam hal ini evaluasi bisa berupa nilai mata pelajaran yang diberikan. Lalu jika nilai baik, si murid akan tahu bahwa dirinya menguasai materi dengan baik. Evaluasi bagi murid juga bisa jadi alat motivasi. Nilai baik pasti akan dipuji dalam evaluasi. Jadi, untuk mendapatkan pujian ini, si murid pasti akan berusaha mendapatkan evaluasi yang baik. Di sisi lain, jika mendapatkan nilai buruk, ia akan malu, akan menekan diri untuk belajar lebih baik dan lebih giat lagi. Lalu bagi manfaat bagi guru sendiri, yaitu bagi pengajar, evaluasi ini bisa jadi alat bantu dalam mengarahkan murid. Ya, misal ada beberapa materi yang butuh penjelasan lebih baik karena hasil evaluasi menunjukkan banyak murid yang tidak menguasainya. Menggunakan informasi ini, si pengajar bisa menyesuaikan materi dan cara penyampaiannya agar penguasaannya bisa lebih baik bagi si murid tersebut. Ya, sekian dari pembahasan dari kami dan semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.